Program makan bergizi gratis tetap lanjut di bulan Ramadan seperti tahun lalu. Menu MBG tetap diberikan siang hari ke siswa sekolah di seluruh Indonesia. Untuk daerah dengan penduduk mayoritas Muslim, menu MBG diganti dengan makanan kering tahan 12 jam yang bisa dibawa pulang. Sementara daerah dengan mayoritas penduduk non-Muslim, menu MBG tidak ada perubahan. Rata-rata masih butuh intervensi pemenuhan gizi untuk anak sekolah yang aktif. Di daerah yang mayoritas puasa, makanan akan diberikan di jam sekolah. Tapi makanannya makanan yang siap saji yang tahan 12 jam untuk dibawa ke rumah nanti untuk dikonsumsi pada saat buka. Nah, bagi di daerah-daerah yang mayoritas tidak puasa, itu pelayanan normal. Keputusan pemerintah untuk melanjutkan MBG di bulan Ramadan menuai reaksi beragam dari masyarakat. Ada yang setuju, tapi ada pula yang khawatir, terutama para ibu yang memiliki anak usia SD dan baru latihan berpuasa. Ya kalau misalnya waktu bulan puasa kan mereka dibaginya siang tuh setelah pulang. Sebenarnya banyak memang kejadian-kejadian kayak misalnya anak kelas 1, 2, 3 yang misalnya masih baru belajar puasa. Ntar pas pulang dia tuh nusuk misalnya susunya terus minum di jalan gitu. Tapi kalau misalnya mau di stop juga mereka tuh masih menantikan gitu. Ya nggak apa-apa sih, yang penting kan dia berupa nggak makanan basah ya. Kalau makanan basah kan pasti kan tergoda anak-anak kan. Kalau ini kan hanya snack kayak roti gitu ya, susu kan bisa dibawa pulang. Hanya itu aja sih, sebenarnya sih nggak masalah. Memang dari dulu juga memang seperti itu. Sepanjang 2025, program makan bergizi gratis menjangkau 55 juta penerima. Tahun ini, MBG ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima dengan total anggaran 335 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah mulai memperluas program makan bergizi gratis dan kali ini sasarannya bukan hanya anak sekolah, tapi juga warga lanjut usia atau lansia. Pemerintah melalui Kementerian Sosial memberi perhatian lebih kepada warga lanjut usia atau lansia. Mensos Saifullah Yusuf menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pemberian makanan bergizi gratis atau MBG untuk lansia terlantar dan juga penyandang disabilitas. Menurut Mensos, saat ini terdapat lebih dari 100.000 lansia terlantar berusia di atas 75 tahun yang menjadi target program. Tidak hanya sekedar makanan, pemerintah juga akan menyiapkan konsep caregiver atau pendamping. Caregiver nantinya akan dilatih untuk merawat lansia, terutama yang tinggal sendiri dan tidak memiliki keluarga. Namun untuk saat ini program caregiver atau pendampingan masih dalam tahap persiapan dan pelatihan. Sementara program makan bergizi gratis akan didahulukan dengan pemberian makanan sebanyak 2 kali sehari. Mensos menjelaskan MBG Lansia merupakan transformasi dari program permakanan yang sebelumnya dikelola kelompok masyarakat. Selain itu, pemerintah menegaskan program ini bukan hanya sekedar memberi makan, tetapi upaya menghadirkan negara untuk warga paling rentan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa waspada dalam 4 bulan terakhir 62 warga Indonesia terkena super flu, varian baru virus influenza yang terdeteksi pada akhir tahun 2025 lalu. Meski tak separah gejala COVID-19, virus super flu tetap berbahaya bagi kelompok rentan yang memiliki riwayat penyakit penyerta. Virus super flu yaitu influenza AH3N2 subclade D merebak di Indonesia. Data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, ada 10 warga Jabar terpapar virus varian baru tersebut pada Agustus hingga akhir Desember 2025. Ke-10 pasien sudah dinyatakan sembuh. Sementara data Kemenkes, total ada 62 pasien terkena super flu di Indonesia, mayoritas perempuan dan anak-anak. Meski disebut tidak seganas COVID-19, super flu tetap harus diwaspadai karena menimbulkan gejala yang lebih berat dari influenza musiman biasa. Dampak super flu menjadi lebih serius bagi kelompok rentan yang memiliki penyakit bawaan. Gejala super flu diantaranya batuk, pilek, demam, sakit kepala, dan sesak nafas, tapi durasinya lebih lama dibandingkan flu biasa. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat tidak panik dengan virus super flu, namun tetap harus menjaga pola hidup sehat dan menjaga kebersihan. Vaksin influenza yang ada saat ini efektif mengurangi risiko sakit berat, rawat inap, dan kematian akibat super flu. Permintaan vaksin influenza pun meningkat di sejumlah kota di Indonesia.
Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pembangunan dapur makan bergizi gratis di Sragen, Jawa Tengah menuai polemik karena lokasinya bersebelahan dengan kandang babi. Badan Gizi Nasional turun tangan menerjunkan tim investigasi. Badan Gizi Nasional menerjunkan tim investigasi ke lokasi dapur makan bergizi gratis di Desa Banaran, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Sebelumnya pembangunan dapur MBG ini menuai polemik karena lokasinya bersebelahan dengan kandang babi milik warga. Dalam investigasi yang berlangsung tertutup ini, tim BGN berbicara langsung dengan pemilik kandang babi, juga mengecek langsung fasilitas dapur MBG yang telah selesai dibangun. BGN akan melakukan mediasi bersama pemerintah daerah setempat hari ini, melibatkan warga pemilik dapur MBG dan pemilik kandang babi. Pemirsa, seperti tahun lalu selama Ramadan nanti program makan bergizi gratis akan tetap diberikan ke siswa sekolah. Namun menunya diganti dengan makanan kering yang tahan 12 jam dan keputusan itu menuai reaksi beragam para orang tua. 200-an orang direkrut sebagai pekerja di sindikat Love Scam International yang bermarkas di Sleman, Yogyakarta. Pekerja rata-rata perempuan bertugas merayu pria dari berbagai negara untuk memberikan gift coin saat berkomunikasi di aplikasi kencan daring. Sekilas, ruko di kawasan Jalan Gitogati, Ngagelik, Sleman, Yogyakarta ini tampak seperti tempat usaha biasa. Warga sekitar juga mengaku tidak curiga dengan aktivitas pekerja di dalamnya. Tapi siapa sangka, saat digerebek polisi, ruko lantai 2 ini ternyata merupakan markas kejahatan love scam dan jual beli konten pornografi lintas negara. 64 orang diamankan, 6 diantaranya ditetapkan tersangka. Mirip perusahaan, sindikat Love Scam jaringan internasional ini memiliki CEO, manajer, hingga bagian SDM. Perusahaan membuka iklan lowongan kerja dengan syarat janggal, wanita, dan harus bisa berbahasa Inggris, serta mengoperasikan aplikasi kencan daring. Selama beroperasi 1 tahun, 200 orang, mayoritas perempuan, direkrut sebagai pekerja. Mereka bertugas memikat pengguna aplikasi kencan daring agar memberikan gift yang besar untuk ditukar dengan konten pornografi. Dengan identitas palsu dan profil perempuan cantik, pekerja menyasar pria-pria dari Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Australia untuk memberikan 16 koin gift bernilai $5. Aksi sindikat ini diperkirakan meraup 13 miliar rupiah dalam sebulan. Selain menyita puluhan handphone dan laptop, polisi memburu pengendali perusahaan yang merupakan warga negara Cina. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.